Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah dan ampunan. Masih tentang pernikahan dan tetek bengeknya rumah tangga. Di dalam rumah tangga, seperti yang kemarin saya sampaikan, kita bukan hanya hidup berdua, dan juga ada orang-orang yang sekitar kita, baik ada yang hubungan darah ataupun tidak. Entah itu kedekatan karena hubungan darah atau hubungan tempat tinggal seperti tetangga. Semua itu adalah hal-hal yang menunjang ketentraman, kenikmatan, kesakinahan kehidupan rumah tangga. Yang pertama adalah orang tua, laki-laki, perempuan, dan juga saudara. Karena di dalam surat Yusuf disebutkan, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Idz qala Yusuf, Nabi Yusuf berkata li abihi, terhadap atau kepada ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, "Ya abati, wahai ayah, ini ro'aitu, sesungguhnya aku melihat 11 bintang." 11 bintang niki fihi isyara ikhwanu Yusuf. Di sini mengisyarakan saudaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mempunyai saudara 11, yaitu banyak, lupa saya namanya. Ini membuktikan bahwasanya saudara itu ibarat bintang. Saya sering merasakan ketika saya penat, hidup ini sumpek, saya keluar rumah, saya melihat bintang di atas, tenang hidup itu. Sama dengan saudara, saya ketika hati ini tepak gundah gulana, saya WA ke grup keluarga saya, "Mayoran yuk, ngopi yuk, bareng yuk, kumpul-kumpul keluarga." Itu senangnya luar biasa, ibarat bintang. Wasyamsa, dan aku juga melihat matahari. Di sini matahari ini ibarat fihi isyarah abu, bapaknya Nabi Yusuf, yakni Nabi Ya'qub. Saking indahnya bahasa Al-Quran, diibaratkan matahari ini diibaratkan ayah, seorang ayah. Ayah ini diibaratkan sebuah matahari. Wal qamar, dan aku juga melihat rembulan. Di sini diisyaroi ibunya Nabi Yusuf, yakni Sayyidi Rahel. Seorang ibu diibaratkan rembulan. Ini keindahan bahasa Al-Quran. Sekali lagi, bahwasanya ayah dan ibu ibarat matahari dan rembulan yang menyinari langkah anaknya siang dan malam. Subhanallah. Jadi tidak bisa kita lepas dari semuanya ini. Nabiullah Yusuf alaihissalam ini adalah nabi yang sangat tampan, ganteng sekali. Nabi Yusuf ini tidak mempunyai keturunan nabi. Jadi putra-putranya tidak ada yang menjadi nabi. Nabi Yusuf ini beda halnya dengan Yahuda, kalau nggak salah, kakaknya Nabi Yusuf, sang inspirator pembunuh Nabi Yusuf, sangat kejam, sangat jahat ini, pembunuhnya Nabi Yusuf ini. Nah, sedangkan Yahuda ini mempunyai keturunan nabi, banyak dari keturunan anak cucunya yang menjadi nabi. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ini keturunan dari ini sini nih. Kan aneh. Kok bisa Nabi Yusuf yang nabi, kalau bahasa sederhana ini tidak mempunyai
keturunan yang sukses gitu. Beda dengan kakaknya yang jahat, yang bengis, yang bejat, kok justru mempunyai keturunan yang sukses. Ternyata ketika Nabi Yakub datang dari Mesir bersama putra-putranya untuk memenuhi panggilan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu itu saudaranya nggak ada yang tahu awalnya. Singkat cerita, Nabi Yakub ini mau mendatangi ke Mesir, ingin ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini mau berdiri untuk menghormat ayahnya. Ayahnya datang, subhanallah, kangen rindu. Mau berdiri, dicegah sama Nabi Yakub. Jangan berdiri Yusuf. Ini perintah Tuhan kepada aku untuk menghormatimu. Seperti yang engkau sampaikan dulu mimpimu, bahwasanya engkau melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud hormat kepadamu. Ini tidak secara langsung, ini perintah Allah bagiku untuk menghormatimu. Tadi gemetar Nabi Yusuf, nggak berdiri Nabi Yusuf. Lah ini kan berdiri kan bentuk penghormatan kan. Kalau ada ulama datang kan kita berdiri, bentuk penghormatan. Di sini Nabi Yusuf nggak berdiri karena dilarang. Biarkan aku menghadapmu Yusuf. Nah, ini badan Nabi Yusuf nggak berdirinya bukan karena angkuh sombong, bukan, karena dilarang abahnya. Nabi Yusuf nggak berdiri, tetap duduk gini gemetar. Nah, tetap ada dampak, yaitu gara-gara Nabi Yusuf nggak berdiri waktu ayahnya datang. Walaupun ini bukan dari Nabi Yusuf sendiri ya, ini perintah ayahnya. Tetap ada dampak akibat. Nabi Yusuf tidak mempunyai keturunan yang menjadi nabi. Ini artinya apa? Kalau panjenengan orang yang suami istri kelak mupingin, ini cita-cita besar seorang suami istri ini, mempunyai keturunan yang sukses berhasil, harus menghormati dan memuliakan ayahnya. Harus itu. Harus memuliakan ayahnya. Seperti yang dilakukan Nabi Yusuf. Beda dengan Yahuda, karena sepertinggal dengan sejak Nabi Yusuf jauh dari ayahnya, yang khidmah melayani orang tua, birrul walidainnya ini ayahnya, kakaknya ini. Walaupun jahat tapi dia punya sisi baik. Dia melayani ayah dan ibunya sehingga dia mempunyai keturunan yang sukses. Nah, ini rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu ada orang tua, ada mertua, sama itu. Terutama orang tua, kita pukul rata orang tua. Ayah ibu ini sangat berperan dalam hidup seorang anak. Jika panjenengan pingin hidup enak, hormati, layani ibu. Balik enak awak dewi. Hormat dan melayani ayahnya, balik enak anak keturunan ini. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Cara khidmah kita, cara hormat kita ke orang yang sudah meninggal bagaimana? Yaitu dengan mendoakan, dengan mendoakan kepada keduanya. Ini sama dengan khidmah melayani orang tua. Kiranya cukup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dalam rumah tangga kita tidak sendiri, ada orang tua, ada mertua. Posisinya sama, kita harus hormati, kita harus layani, kita harus sungkem walak-walik ke keduanya, baik dari pihak istri dan pihak suami. Jika masih ada, kalau sudah meninggal kita terus mendoakan mereka berdua. Untuk kita sendiri, kembalinya ke kita sendiri, ke anak-anak kita sendiri. Semoga nanti panjenengan yang masih jomblo menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginan panjenengan, kriteria panjenengan, dan panjenengan punya anak-anak yang soleh dan solehah. Dari saya, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.